Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni dengan NPM 22411208 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang startup. Apa itu startup? Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan yang baru berdiri dan belum begitu cukup lama. Berdasarkan uraian istilah startup tersebut, dapat kita nilai bahwa startup adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian. Lebih lanjut, untuk dapat terus menemukan market atau pasar dalam mengembangkan produknya. Jenis-jenis startup yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada startup yang bergerak dalam dunia hiburan permainan. Startup ini merupakan perusahaan yang merintis pada bidang dunia hiburan permainan, yang tentu saja banyak antusias dari masyarakat, terlebih lagi dari anak muda atau kaum milenial yang gemar dalam permainan melalui dunia digital atau internet yang saat ini sudah mudah diakses melalui smartphone atau komputer. Yang kedua ada startup yang bergerak pada bidang properti. Perusahaan startup yang bergerak pada bidang properti ini dibutuhkan dan perlu menyediakan suatu informasi khusus terkait klien dan juga tips dan solusi yang berkaitan dalam pencarian hunian bagi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu ada startup pada bidang pendidikan. Startup yang bergerak pada bidang ini, startup ini cenderung menjadi penting karena dapat menjadi pilar utama dalam membantu dan menciptakan negara yang cerdas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keempat ada startup yang bergerak pada bidang kesehatan. Sebagai salah satu jenis perusahaan startup yang memiliki potensi besar di Indonesia, karena dalam beberapa waktu kebelakangan, permasalahan kesehatan cukup menjadi hal yang fatal dan serius, terlebih lagi setelah gempuran pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Yang kelima yaitu ada startup pada bidang pertanian. Seperti pada bidang startup yang lainnya, pada sektor pertanian juga mengalami digitalisasi meski tidak secara total, karena tidak mungkin menanam padi pada dunia maya atau internet. Namun, pada jenis startup ini mereka menawarkan jasa layanan seperti informasi dan pendistribusian hasil tani. Yang keenam ada startup yang bergerak pada bidang e-commerce. Pada perusahaan startup di bidang ini, mungkin kita sudah tidak asing lagi dan bahkan perusahaan startup ini sudah menjadi startup e-commerce di Indonesia yang sangat besar. Pada bidang ini, kami juga menyediakan layanan bagi penjual dan pembeli sekaligus untuk menjadi wadah atau pasar online. Sejalan dengan kemajuan teknologi, kini berbelanja dapat dimudahkan dengan diakses melalui smartphone. Yang ketujuh yaitu ada startup pada bidang perjalanan dan akomodasi. Startup pada bidang perjalanan dan akomodasi sangat erat dengan istilah traveling atau jalan-jalan. Pada dewasa ini, kegiatan traveling dapat dilakukan dengan begitu mudah dan lebih berstruktur. Hal ini disebabkan dengan hadirnya startup pada bidang-bidang ini yang menyediakan layanan seperti pemesanan tiket, pemesanan penginapan, dan masih banyak lagi jasa layanan yang ditawarkan. Penjadwalan ketika bepergian jauh kini dapat dipersiapkan melalui smartphone. Kekurangan dan kelebihan dari jenis perusahaan startup. Kelebihan startup yang pertama ada kesempatan untuk dapat mempelajari hal baru sangat tinggi bagi pemilik dan karyawan. Karena sebagian besar tanggung jawab yang telah diberikan harus dikerjakan oleh seseorang atau kelompok yang sama dan dapat berbagi peran dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua yaitu bekerja pada perusahaan startup dapat membangun rasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Karena tiap tanggung jawab dan pekerjaan saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu kekurangan dari startup. Yang pertama ada risiko akan gagal cukup tinggi terutama pada pemilik bisnis jika mereka tidak terjun langsung atau ikut berkontribusi dalam membangun bisnis yang mereka jalani. Yang kedua yaitu stres kerja yang dihasilkan dari bekerja pada sebuah perusahaan startup sangatlah tinggi. Karena perusahaan startup cenderung memiliki perputaran atau rotasi kerja yang cepat, sehingga pekerja dituntut untuk dapat
terus bekerja. Oleh sebab itu, pekerjaan menjadi berlebihan dengan kompensasi yang tidak sepadan dengan jam-jam kerja. Contoh-contoh dari perusahaan startup di Indonesia. Yang pertama ada Gojek, yang kedua ada Halodoc, yang ketiga ada Tokopedia, yang keempat ada OVO, dan masih banyak lagi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.